Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama secara daring. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertema permasalahan identitas nasional di Indonesia dengan judul pengaruh budaya Korea K-pop terhadap remaja. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Mega Septiani, tentang budaya Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave sendiri diawali dengan sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety show yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea, mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop Korea atau K-pop. K-pop adalah salah satu julukan boyband asal Korea yang sedang membooming di kalangan remaja, terutama kaum hawa. Dan dengan mulai merajainya K-pop di dunia musik di kawasan Asia, banyak remaja yang lebih mengidolakan para idol dari negeri ginseng tersebut daripada memilih kebudayaan lokal dalam negeri. Masuknya budaya K-pop yang membuat para remaja tergila-gila dan tentu memiliki dampak terhadap generasi muda. Dan hal tersebut memicu adanya dampak positif dan negatif bagi para K-popers. Berikut beberapa dampak masuknya budaya Korea terhadap budaya Indonesia. Dampak positifnya berupa 1. Menginspirasi dunia musik di Indonesia. Yang kedua, style berpakaian yang modis ala Korea. Yang ketiga, banyak remaja yang tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Korea. Yang keempat, menambah devisa negara. Dan yang terakhir, mempererat hubungan kerjasama diplomatik dengan negara Korea tersebut. Dan dampak negatif meliputi: pertama, musik asli Indonesia lama-kelamaan akan hilang. Yang kedua, membuat pergeseran budaya lokal dan acuh tak acuh terhadap budaya lokal. Yang ketiga, yaitu terlalu fanatik terhadap boyband atau girl band sehingga melupakan kewajibannya. Yang keempat, tercampurnya kebudayaan dalam negeri dengan kebudayaan luar. Dan yang terakhir, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Cara bijak mengatasi dampak Korean Wave di Indonesia yaitu: 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, lebih selektif terhadap budaya asing atau Korea yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, memelihara dan mengembangkan budaya nasional sebagai jati diri bangsa. Dan yang terakhir, lebih mempromosikan kebudayaan kesenian Indonesia agar masyarakat tertarik untuk ikut melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Nur Badriah, mau mempresentasikan tugas perkembangan masa remaja. Tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat, karena banyak
sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Menurut Galinko dan Reis, dalam kata remaja berasal dari bahasa Latin adolescere, berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang mendefinisikan remaja seperti De Bruin mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai tampak. Terus yang kedua, pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego. Yang keempat, batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua. Fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus, yaitu yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik, yaitu perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualnya. Yang keempat, remaja sering menjadi terlalu percaya diri, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat. Perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Apabila tugas akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Sebaiknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya akan membawa akibatnya negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Menurut William Kay, sebagaimana dikutip Yudrik Cahya, mengemukakan tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kulitnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur yang mempunyai
otoritas. Dan yang ketiga, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Yang keempat, menerima diri sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Intensitas kebutuhan di atas tidak semua sama antara individu yang satu dengan yang lainnya karena kondisi pribadi yang berbeda, situasi lingkungan yang berlainan, dan ada individu yang ingin segera kebutuhannya terpenuhi. Namun, kenyataannya banyak yang tidak terpenuhi. Dari uraian ini nampak bahwa tugas perkembangan dan kebutuhan merupakan sesuatu yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan remaja. Apabila tugas dan kebutuhan dapat terpenuhi, maka membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan periode berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qotibul Umar Ubaidillah dari kelompok 3. Ini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya, yaitu dari Mbak Lucy. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya Korea, yaitu K-pop terhadap remaja. Sudah dikenal oleh banyak negara bahwa Indonesia ialah negara yang memiliki kebudayaan sangat banyak, sangat beragam, dari timur ke barat, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua hingga Aceh. Indonesia mempunyai banyak keragaman budaya karena kita tahu bahwa Indonesia mempunyai banyak suku, yang mana sukunya juga mempunyai budaya masing-masing. Misal suku Jawa, Sumatera, banyak contoh dari budaya-budaya mereka. Budaya-budaya tersebut sudah lestari sejak zaman dahulu. Dan juga Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai sopan santun yang sangat tinggi. Sebagai adabnya seperti yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pendidikan Indonesia, ia lebih mengutamakan tentang bagaimana tata krama untuk mendidik peserta didiknya. Mengikuti perkembangan zaman, jaringan media yang semakin banyak, arus media elektronik banyak yang bermunculan, zaman yang semakin canggih, sehingga informasi dari luar itu sangat mudah didapat. Alhasil, budaya-budaya luar, misal seperti yang akan saya bahas, yaitu K-pop, K-pop atau Korea pop, itu masuk ke Indonesia dengan mudah melalui banyak cara, seperti halnya YouTube, FB, IG, TikTok, dan lain-lain. Dengan mudah masuk ke Indonesia. Sedangkan bagi remaja bagaimana? Remaja bertugas sebagai penerus kebudayaan tersebut, dan juga sopan santun sebagai penerus bangsa Indonesia. Menanggapi tentang pengaruh K-pop di Indonesia, karena memiliki dampak positif, yang diantaranya para remaja mempunyai style berpakaian yang modis, terinspirasi dari artis-artis K-pop, idola mereka,
sehingga mereka memodifikasi atau menggabungkan pakaian-pakaian mereka, pakaian-pakaian yang sedang booming sekarang dengan pakaian-pakaian K-pop, sehingga style akan berkembang. Yang selanjutnya yaitu remaja akan tertarik dengan bahasa Korea. Bagaimana tidak, para idola mereka, penyanyi mereka bernyanyi bukan bahasa Korea ya, karena mereka walaupun masih remaja mereka bisa berbahasa Korea. Tidak dapat pungkiri, mereka sangat pintar sekali berbahasa Korea, para idola-idola mereka. Bukan sulap, bukan sihir, karena mereka adalah anak-anak Korea. Jelas mereka bisa berbahasa Korea. Selain itu, K-pop juga dapat menjadikan sarana refreshing bagi para remaja. Remaja yang setiap harinya belajar atau bekerja sambil belajar sambil bekerja, itu juga membutuhkan refreshing sebagai refresh otak mereka agar lebih fresh lagi saat belajar, agar lebih fokus, dan saat bekerja akan lebih sungguh-sungguh. Di antara caranya untuk refreshing bagi mereka yang penggemar K-pop adalah mendengarkan lagu-lagu K-pop. Dengan mendengar lagu-lagu K-pop, hati mereka akan senang, bahagia. Mereka akan dapat tersenyum, tidak murung melulu. Remaja juga akan mendapatkan inspirasi. Berbagai inspirasi dapat diambil dari idola-idola mereka. Ya, contohnya seperti tadi, ini sebenarnya pengulangan. Style atau busana di Indonesia akan berkembang. Dan remaja akan terinspirasi untuk belajar bahasa Korea. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Walaupun K-pop mempunyai dampak positif, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa K-pop juga mempunyai dampak negatif yang bahkan itu lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Dampak negatif, maksudnya dampak positifnya yaitu dampak negatif dari K-pop di antara lain yaitu musik asli Indonesia lama kelamaan akan hilang. Musik daerah akan terlupakan karena tergerus dengan K-pop, budaya K-pop tersebut. Budaya asing yang masuk tersebut menggerus kebudayaan yang lama di Indonesia. Hal ini adalah sangat disayangkan. Pemuda, pada remaja itu sebagai penerus bangsa, sebagai penerus kebudayaan, malah terpengaruh oleh budaya-budaya asing sehingga melupakan budaya asalnya. Selain itu, para remaja akan fanatik pada idola-idola mereka, sehingga fanatisme itu fanatik yang berlebihan atau mengidolakan seorang secara berlebihan itu akan berdampak buruk, apalagi bagi para remaja yang usianya rentan terpengaruh. Para remaja otaknya akan fanatik terhadap idola mereka sehingga akan dapat mengacaukan tatanan, seperti halnya teroris atau gerakan-gerakan keras di Indonesia, pemberontakan. Itu karena kefanatikan mereka atas pendapat mereka sehingga ingin merubah bangsa Indonesia. Meskipun tidak terlihat secara tampak nyata, tapi secara halus K-pop dapat menggerakkan para remaja seperti itu. Mempunyai dampak negatif yang cukup besar. Selanjutnya yaitu termasuk juga tercampurnya kebudayaan dalam negeri dengan kebudayaan luar. Bagaimana tidak, kebudayaan dalam negeri akan tercampur dengan kebudayaan luar. Itu tidak dapat dipungkiri. Apalagi kalau remaja kan masa ingin tahunya tinggi, masa berpikir pendek biasanya. Mereka belum dapat memilih. Banyak remaja yang belum dapat memisahkan atau membedakan antara yang baik dengan yang buruk, sehingga kebudayaan luar itu akan langsung masuk ke Indonesia atau langsung masuk dan bercampur dengan kebudayaan asli Indonesia, tidak dengan cara disaring atau diolah dulu.
sehingga masyarakat akan terpengaruh oleh itu. Dan yang paling penting dari dampak negatif yang sangat mengenaskan, yaitu ialah bangsa Indonesia yang dikenal dengan berbagai macam kebaikannya seperti budayanya, keragamannya, sopan santunnya, dan lain-lainnya itu akan hilang. Jadi para remaja kita karena tergerus K-pop, identitas kebangsaannya, identitas diri mereka sebagai bangsa Indonesia akan hilang. Hal ini sungguh saya sayangkan. Ya, seperti tadi bahwa remaja itu adalah agent of change katanya, tapi malah terpengaruh oleh posisi seperti itu. Ini sangat mengenaskan sekali, sudah seharusnya menjadi perhatian untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kawan-kawan berpikir yang panjang. Bukannya saya di sini melarang gaya K-pop atau melihat K-pop, tapi kita harus bisa menyaring antara yang baik untuk bangsa Indonesia dengan yang tidak. Gimana? Kan hubul batol minal iman, sebagai negara yang beragama, cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Itu harus dipegang dengan erat. Entah itu agamanya apa, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, atau Hindu. Jadi kita harus tetap memegang identitas kita, dapat memilih kebudayaan baik mana, yang buruk yang mana, kita harus memilihnya. Mungkin cukup sekian. Setelah ini saya akan memberikan sesi tanya jawab. Silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di komentar bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.